Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, bertemu kembali hari ini di dalam Bina Iman, edisi khusus pemilu dan pemerintah, di mana hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya yang terambil dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Firman Tuhan hari ini dalam perenungan saya beri judul, Tuhan berkuasa atas hati manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan kondisi dalam pemerintahan, di dalam pemilu secara khusus, dalam kondisi yang memang mungkin sangat membingungkan. Tetapi sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita tidak perlu merasa bingung ataupun gelisah. Karena apapun yang terjadi di dalam pemerintahan, di dalam jalannya kehidupan bernegara maupun secara global, segala sesuatu di dunia ini sudah Tuhan yang atur dan kendalikan. Nah, firman yang kita baca hari ini memfokuskan kepada hati manusia, terutama hati raja. Ketika di dalam persiapan pemilu, kita banyak mendengar kemarin bahwa kita harus mengandalkan hati nurani. Banyak manusia memang mengandalkan hati nurani semata-mata. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus lebih daripada itu, yaitu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan yang mengenal hati manusia. Nah, penulis dalam Amsal ini menuliskan juga di dalam beberapa bagian mengenai apa yang menjadi kedalaman hati manusia. Ya, beberapa bagian ayat di dalam kitab Amsal seperti dalam Amsal 20 dikatakan betapa rancangan hati manusia itu seperti air yang dalam. Sulit untuk kita mengenali kedalaman daripada air ini atau mungkin lautan. Kalau kita melihat beberapa bagian dalam penelusuran tentang dalamnya lautan, begitu dalam sehingga kita tidak pernah ada yang bisa tahu apa yang ada di dalam dasar lautan itu. Nah, demikianlah hati manusia. Tetapi Tuhan, Dia tahu sampai ke dalam hati manusia. Firman Tuhan mengingatkan bahwa biarpun rancangan-rancangan dalam hati manusia yang begitu dalam, yang kita tidak mengerti, Tuhan tahu. Dan bahkan bukan saja Dia tahu, tetapi Dia juga yang akan menentukan keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Demikian dikatakan dalam Amsal pasal 19. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita seyogyanya adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai seorang yang mengenal Tuhan, mengenal sahabat, maka sahabat itu akan menyatakan isi hatinya kepada kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam kita menentukan pilihan dalam pemilu yang mungkin kemarin sudah berjalan dan yang prosesnya masih sedang berlangsung, kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Namun, walaupun mungkin rancangan dari orang-orang yang merupakan raja-raja ini mungkin merancangkan hal-hal tidak benar sekalipun, Tuhan tetap yang dikatakan tadi, Dia yang akan melaksanakan apa yang menjadi rancangannya, ya. Di mana kita percaya bahwa di dalam Amsal pasal 25 pun dikatakan, biarpun setingginya langit dan dalamnya bumi, hati raja yang tidak terduga, namun Tuhan yang akan tetap merancangkan dan melaksanakannya. Bahwa Tuhan yang menguji hati, Dia tahu. Sebagai contoh, dalam masa yang lalu, seperti Raja Firaun, ya, di mana Tuhan yang mengendalikan hati Raja Firaun sehingga akhirnya mendatangkan kemerdekaan bagi orang-orang percaya umat pilihannya. Juga kita melihat dalam kisah seperti Raja Nebukadnezar, ya, ketika orang Israel di dalam pembuangan, dalam tekanan, dalam penjajahan, tetapi ketika Tuhan yang mengendalikan segala kondisi, hati Raja Nebukadnezar pun akhirnya dibuat memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya dia merencanakan hal-hal yang begitu mengerikan bagi umat Tuhan, tapi pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah sang pengendali hati manusia dan Dialah yang akan menentukan arah kehidupan daripada kita, terutama sebagai umat percaya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berlindung dan bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai hidup kita
memberkati hidup kita, menjadikan kita berkat juga bagi bangsa dan negara tercinta ini. Tuhan memberkati. Amin.